Ini ya, nanti saya share juga ya. Atau kalau kalian ada yang pengen beli versi terjemahan bahasa Indonesianya itu juga ada banyak di toko buku ya. Cuma memang harganya mungkin agak agak mahal ya. Jadi kalau yang mungkin ingin yang free saja, mungkin nanti bisa baca textbook ini ya, walaupun pakai bahasa Inggris. Yes. Oke. Nah, kemudian Ya, saya ingin share ini ya. aku masuk nggak ya sekarang? Nah, kita sebagian besar sama nggak sih? Yes. Jadi mata Hmm, kuliah kalkulus dari kalkulus dasar dan Sama nggak kalkulus sih yang orang-orang? geometri analitik ini memang termasuk sama, emang sama. mata Tambahan kuliah cutting yang doang. apa namanya cukup ini ya cukup challenging ya kalau kita lihat dari rata-rata nilai mahasiswa ya ini saya eh, apa namanya kalau kita lihat ya ini saya summary-kan ya kalau dari hasil tahun lalu ya kalau yang dari Iya. kelas C. Nah, ini ya. Ini hasil dari tahun lalu di kelas C yang saya mengampu di sebelum UTS. Nah, itu dari total berapa mahasiswa? Kira-kira sama 50-an mahasiswa juga ya. Nah, ini adalah distribusi nilainya nih ya. Jadi yang Anjir dapat ada A yang ini E. misal hanya 5 orang saja, yang dapat A minus 2 orang saja ya. Ini kalau di rata-rata, ini kira-kira ya B minus ya. Jadi memang mata kuliahnya cukup challenging. Padahal ini mata kuliahnya 4 SKS nih ya. Mata kuliahnya 4 SKS. Jadi ya saya harap Mas Mbak semua apa namanya mungkin bisa memperjuangkan juga mata kuliah ini. Saya kira mungkin mayoritas dari kita itu tidak menyukai mata kuliah ini ya, termasuk saya dulu waktu kuliah S1 juga ya. Dan oke, itu eh mungkin kalau yang apa namanya ikut kelas saya tahun lalu mungkin pernah saya ceritakan ya. Dulu saya waktu S1 kalkulus saya itu mungkin ada yang menebak mungkin apa nilai kalkulus saya waktu S1. Mungkin di room chat, Ah, apakah kalau jadi dosen kalkulus terus nilai saya kalkulusnya A? kurang tahu. Coba mungkin apa Dia pernah cerita bisa cok kalian coba 2,5 kalau di nggak room salah. chat Eh lah iya, sekalian saya dokumen berarti apa? ngecek kalian nyimak kuliah enggak atau sambil Paper C. tiduran di kamar nih. Hmm. Aduh, masa tak ada paper C gitu? B, B, oh ya ini ada yang B ya. Empat itu Empat, Pak. maksudnya. Mau Empat itu maksudnya A maksudnya. Oh A, minus. Ya, ya ini pada ini ya berprasangka baik dengan saya ya. pakai anjir lupa ya, Wit. Oke, rata-rata menjawab A minus lah, paling rendah B ya. Aduh, jenis Pak. Oke, jadi nilai kalkulus saya dulu waktu S1 itu adalah C ya. Oh, C. Nilai kalkulus saya itu C. Jadi Mas Haki nebaknya C ya. Betul ya, nilai kalkulus saya C ya. Cuma kebetulan kalau zaman saya dulu itu masih ada sistem remedi ya. Jadi habis nilai keluar, kemudian ada remedi, ada ujian ulang gitu. Tapi nilai maksimalnya adalah B. Nah, kebetulan saya ngambil remedi dan ya alhamdulillah ya dapat B itu ya sehingga akhirnya kalkulus saya B. Jadi untuk Mas Mbak yang mungkin nilainya kemarin kalkulusnya belum maksimal ya jangan patah semangat ya. Apa namanya perjalanan kalian masih panjang. Nah di kalkulus 2 ini monggo bisa diperjuangkan lah karena 4 SKS ya sehingga cukup signifikan ini ya untuk nilai kalian secara keseluruhan di satu semester. Oke, baik.
Oke, jadi nanti ini materinya dari FMIPA nanti saya share ya nanti ke ketua kelas ya. Nah, ini materi kita hari ini pertama itu adalah tentang integral tak sejati ya. Semoga Atau PPT-nya kalau sama di ya. textbook aslinya itu istilahnya improper integral itu ya. Improper integral. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu kalau di textbooknya Bursel itu yang ini ya 8.3 dan 8.4 ya. Di hari ini kita akan membahas ini ya secara sekilas mungkin karena waktunya juga terbatas. Nah, nanti selebihnya kalian bisa cermati lagi sambil mengerjakan tugas. Oke, nanti kalau kalian barangkali ada yang mau bertanya, nanti silahkan bisa raise hand dulu ya. Bisa raise hand dulu, nanti baru bisa di-mute. Bisa di-unmute. Oke, tapi sebelum kita mulai mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada mungkin di room chat bisa bilang tidak. Dan Oke, Oke, baik. Kalau belum ada, kita itu Fatih nanti kan? mulai ya. Ini materi terkait integral tak sejati ya. Ini sebenarnya hampir serupa dengan materi integral yang kalian sudah dapatkan di kalkulus dasar ya. Bahkan sejak SMA kalian sudah belajar tentang integral ya. Nah, tapi bedanya di integral tidak sejati ini itu ada ketidakwajaran di integral kita ya. Kalau ini kalau bentuk umum integralnya kan yang ini ya, yang saya kotai merah ini. Kemudian kalian integralkan, kemudian misal kalian punya apa? Misalnya fx-nya x kuadrat dx misalnya ya. Kemudian kalian integralkan kan jadi sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian masukkan batas-batasnya, kan eh, berarti kemudian nanti menjadi sepertiga B pangkat 3 dikurangi sepertiga A pangkat 3 gitu ya. Nah ini yang kalian pelajari waktu SMA dan kalkulus dasar ya. Nah sekarang kalau yang kalian pelajari di kalkulus dasar itu kan A dan B-nya itu kan nilai tertentu ya. Katakanlah nilai A-nya itu 1 sampai 2, B-nya 2 gitu ya. Nah, ini coba mungkin kalau dari integral ini deh, ini kira-kira hasilnya berapa nih? Coba monggo bisa direspon di room chat coba. Kira-kira ini nilainya berapa? Berapa sih? Berapa? Oh ya, saya kasih waktu 3 menit deh. Ada nggak yang bisa menjawab soal ini? Itu sampai 1, 2, 3 ya. Jadi saya minum sebentar. Udah 1 menit belum ada yang menjawab. Oh, sudah ada ya, Mas Albertus Bintang Cahyo. Oke, Mas Natali. Oh, jawabannya sama ya. Oke, saya juga sudah mendengar 15/4 juga. benar. Tapi Yes. karena ada 2 mahasiswa yang menjawab, nih semoga hasilnya benar. 15/4 ya. Itu dengan batas integralnya itu 1 sampai 2. Nah, di integral tak sejati ini, nah sekarang
batasnya itu tidak wajar. Nah, apa yang dimaksud batas yang tidak wajar? Kita lihat lanjutannya ya. Nah ini ya, jadi salah satu eh, ini ya, jadi yang tadi saya maksud tidak wajar itu salah satu batas integrasinya itu bernilai tak hingga. Jadi misal eh, di kasus integral yang sama ya, tadi X pangkat 3 dx itu ya, tapi sekarang batas kita itu misal katakanlah 2 sampai tidak terhingga lah ya. Nah, jadi batas yang tidak terhingga ini itu menjadikan nanti integral kita itu berbeda dengan integral yang kalian pelajari waktu kalkulus dasar kemarin ya. Atau misal katakanlah yang kedua, jadi yang pertama itu kan eh, ketidakwajarannya itu berupa batas integrasinya itu tidak terhingga ya. Atau kalau contoh lain misal eh, misal dari minus tidak terhingga ke nol katakanlah kan, misal saya punya kurva ini ya, misal x kuadrat aja deh, dx kuadrat ya. Ini kan kira-kira gambarnya ini ya. Jadi yang barangkali waktu kalkulus dasar kemarin sudah di apa namanya kalian pelajari kan bahwa integral itu kan luasan di bawah kurva ya. Nah luasan di bawah kurva ini batasnya adalah ini A dan B ini ya, yang mau dicari luasnya itu sejauh apa itu ya. Nah kalau tadi kita misal batas integralnya itu adalah A dan B ya berarti ini ya, misal tadi ada berapa tadi ya, 2 sama 3 tadi ya. Nah tapi bisa jadi misal kita ingin batasnya itu tidak terhingga ya. Hmm, Batasnya itu tidak terhingga di sini katakanlah batasnya ya, nilai yang tidak terhingga. Nah, itu bisa jadi integralnya seperti itu ya. Atau misal batasnya itu adalah suatu nilai tidak terhingga yang negatif itu ya, minus tidak terhingga sampai titik tertentu misal di sini katakanlah minus satu gitu ya. Nah, ini jadi minus satu. Kita ingin mengetahui nilai luasan di bawah kurva ini batasnya minus tak hingga sampai minus satu. Itu apakah ada atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, itu adalah ketidakwajaran yang pertama ya. Nah, ketidakwajaran yang kedua itu ini ya, fungsi f tidak terdefinisi pada suatu titik ya. Saya tandai hijau. Nah, itu misalnya contoh kasusnya adalah saya punya fungsinya ini katakanlah misal 1/x ya, 1/x. Nah, 1/x itu kalau misal x-nya kita masukkan 2, nah maka fx-nya sama dengan 0,5 gitu ya. Kalau x-nya kita masukkan 4, maka fx-nya sama dengan seperempat. 0,25. Ya. Nah, tapi fungsi ini akan menjadi tidak terdefinisi jika x-nya sama dengan 0 kan. Kalau x-nya sama dengan 0, nanti ini fx-nya menjadi 1/0 ya. Nah, dan Oh alah. 1/0 itu bukan bukan tidak terhingga ya, tapi 1/0 itu yang betul adalah tidak terdefinisi. Nah, jadi misal kita punya apa ingin mengintegralkan 1/x gitu ya, kita ingin mengintegralkan 1/x, batasnya itu sebenarnya angka yang wajar, angka yang definitif ya, 2 sampai 3. Jadi batas-batas integralnya itu wajar ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan batasnya ada yang tak hingga atau yang minus tak hingga ya. Tapi kalau sekarang
batasnya itu wajar ya, 2 dan 3. Nah, tapi fungsi yang mau kita integralkan, nah itu adalah fungsi yang dia itu bisa tidak wajar. Nah, pada titik-titik tertentu. Nah, dalam hal ini, fungsi ini itu nilainya menjadi tidak wajar atau tidak terdefinisi jika X-nya sama dengan 0. Sehingga eh, integral yang seperti ini, nah ini termasuk dalam bahasan kita, yaitu integral tak sejati. Oke, seperti itu. Jadi ini terkait apa sih yang dimaksud integral tak sejati yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi ada dua ketidakwajaran yang bisa jadi ada di integral kita ya, dan sehingga penyelesaian integralnya ini kita jadi agak berbeda ketika pembahasan integral waktu di kalkulus dasar kemarin. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih. Belum bisa direspon belum aja. Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, oke baik. Oke, terima kasih. Oke, nah kemudian integral tak sejati ini nanti kita akan bahas ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Oke. Ada 3 jenis integral tak sejati yang akan kita bahas ya. Ada yang jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Nah, ini jenis-jenis ini tuh terkait dengan tadi bentuk ketidakwajaran tadi ya. Yang pertama adalah integral yang salah satu batas integrasinya itu tidak terhingga ya. Nah, itu yang jenis 1. Ya. Jadi contohnya misal kita punya fungsi x kuadrat ya. Kalau x kuadratnya sendiri kan apa namanya? Nilainya akan terdefinisi ya untuk x berapapun ya. Mau x-nya 0 atau x-nya angka tertentu itu pasti ada nilainya ya, fx-nya. Nah, tapi integralnya ini akan menjadi integral tak wajar ketika integral tak sejati ketika ada eh, batas integralnya itu yang tadi tidak terhingga gitu ya. Ini adalah integral tak sejati yang jenis pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah integral tak sejati jenis kedua itu integral tak sejati yang memiliki ketidakwajaran tipe 2 tadi. Jadi kita punya fungsi yang fungsinya sendiri itu bisa jadi tidak terdefinisi untuk nilai x tertentu ya. Tadi sederhananya, contoh sederhananya, misal kita punya fx sama dengan 1/x ya. Nah, fx-nya ini itu kalau x-nya sama dengan 0 ya. Kalau x sama dengan 0, nah, maka fx-nya akan menjadi tidak terdefinisi ya. Walaupun misal batas integralnya itu sebenarnya angka yang terdefinisi ya. Misal integral 2 sampai 3 ya. Nah, tapi karena 1/x ini itu bisa jadi tidak terdefinisi di suatu titik x tertentu, sehingga integral ini tetap masuk ke dalam integral tak sejati, dan itu adalah integral tak sejati jenis yang kedua. Nah, kemudian jenis yang ketiga apa ya? Nah, jenis ketiga itu adalah jenis campuran ya. Jadi kita punya suatu integral yang dia itu punya dua jenis ketidakwajaran ini ya. Contohnya apa ya? Ya contohnya kita punya integral 1/x ya, yang fungsinya tadi bisa jadi tidak terdefinisi di nilai x tertentu. Kemudian kita pengen nyari integralnya yang batasnya itu tidak wajar itu ya, tak hingga. Ini kan jadi double ketidakwajarannya kan. Sudah batasnya, sudah fungsinya ini bisa jadi tidak terdefinisi ya. Kemudian batas integral yang mau kita hitung itu juga tak hingga ya, sehingga kita punya
double permasalahan di sini sehingga nanti masuk ke jenis yang ketiga ya. Oke. Nah, itu jenis integral yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita akan masuk Kalkulasi ke nyari-nyari masalah integral ya. tak sejati LM jenis juga yang pertama ya, yaitu tadi integral yang punya kakean masalah ketidakwajaran anjing. pada batas integralnya ya. Ketidakwajaran ini maksudnya adalah tadi tak hingga atau minus tak hingga ya. Nah, ini misal kasus yang pertama batasnya itu tak hingga ya. Jadi kita punya fungsi fx, kemudian akan kita integralkan dari batas A. A ini berarti maksudnya nilai tertentu ya, sampai dengan tak hingga ya. Nah, ini kita dalam menyelesaikan integral ini, itu kita harus menggunakan pendekatan limit ya, yaitu limit di mana B mendekati tak hingga ya, integral dari A sampai B fungsi fx kita ya. Di batas B-nya ini itu nilai yang mendekati tak hingga ya. Kita pakai konsep limit yang kalian sudah bahas waktu kalkulus dasar kemarin ya. Nah, kemudian kalau kasus yang lain ya, kalau batas kita itu minus tak hingga, jadi tadi misalnya kita punya fungsi ya, kalau kita gambar kurvanya ya, katakanlah kurvanya ini gitu ya. Nah, terus kita pengen tahu integralnya ya secara grafis, itu maksudnya adalah luasan ya. Itu dari suatu batas B sampai nilai yang tidak terhingga ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa cari dari integral. Nah, kita bisa cari pakai yang bawah ini ya. Tapi konsepnya sama, kita akan menggunakan konsep limit ya. Jadi kita akan mengintegralkan fungsi kita, fungsi fx ya. Nah, tapi nanti batasnya itu menggunakan limit ya, di mana A itu mendekati tidak hingga ya. Jadi mendekati tak hingga. Oke, kemudian nah ini kita akan bahas apa yang disebut integral kita itu konvergen atau divergen ya. Anjay, Nah, convergent, integral kita itu disebut divergent. integral yang konvergen ya, jika limitnya itu tadi ada ya. Kalau kita hitung limitnya ya, seperti yang kalian bahas waktu kalkulus dasar kemarin ya. Kalau kita hitung limitnya, itu ada nilainya ya, ada nilai tertentunya ya. Tapi kalau misal kita hitung limitnya kok nanti hasilnya itu tak hingga misalnya ya, misal hasilnya tak hingga ya, itu berarti limitnya tidak ada ya, atau kita itu divergen ya. Nah, ini sama juga kalau misal kasusnya integral kita itu batasnya minus tak hingga sampai B ya, batas tertentu, maka integral ini disebut konvergen jika nilai limitnya tadi, nilai limit yang ini tadi ya, itu ada nilai limitnya ya. Nah, tapi kalau tidak ada, misal kita hitung kok hasilnya tak hingga misalnya ya, maka integral tadi itu divergen ya. Nanti kita coba bahas di contoh ya. Kemudian ini yang ketiga, itu batas atas dan batas bawahnya ini semuanya tak hingga ya. Jadi integral fungsi tertentu itu dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini ada dua ketidakwajaran ya. Pertama, batas bawahnya itu minus tak hingga, batas atasnya juga tak hingga ya. Jadi ini hitungannya ada dua ketidakwajaran ya. Ada dua ketidakwajaran. Nah, dalam konsep integral tak sejati ya, itu eh, yang tadi kita bahas di sini ya, yang kita limitkan dulu itu ya, itu integral kita itu hanya boleh memiliki satu jenis ketidakwajaran ya.
Nah, kalau kita lihat di contoh yang ini kan ketidakwajarannya cuma satu nih, yaitu batas atasnya itu yang tak hingga. Kalau yang bawah ya, ini juga hanya punya satu ketidakwajaran. Ini asumsinya fx-nya ini terdefinisi ya di semua x ya. Nah, yang bawah itu ketidakwajarannya juga cuma satu ya, yaitu batas bawahnya yang minus tak hingga. Nah, tapi kalau yang case ketiga ini, kasus ketiga, itu batas atas dan batas bawahnya tidak wajar, maka kita perlu pecah jadi dua ya. Jadi pertama, eh, kita pecah jadi dua integral ya. Yang pertama itu, ini, misal kita ingin mengintegralkan seperti ini ya. Ini harus kita pecah dulu nih. Jadi pertama integral minus tak hingga sampai C itu ya, ditambah integral dari C sampai tak hingga ya. Jadi kalau misal saya punya kurva gini ya, katakan kurvanya seperti ini gitu ya, kurvanya random gitu ya. Ini X, ini Y. Nah, kemudian kalau ke sana ini kan tak hingga, kalau ke kiri ini minus tak hingga. Nah, ini kalian ceritanya pengen mengetahui luasan ini ya, luasan semua ini ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini kalian nggak bisa langsung pakai konsep limit tadi, kalian harus pecah dulu ya, jadi dua. Jadi kalian harus membuat menentukan satu titik tertentu, katakanlah di sini ya, titik C. Nah, jadi ini kalian harus pisah ya. Jadi pertama tadi integral batasnya minus tak hingga sampai C. Nah, yang artinya luasan yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu integral dari C sampai tak hingga ya, atau yang ini. Nah, jadi harus dipecah menjadi dua tahap. Nah, itu yang case ketiga. Oke, nanti kita coba lihat contohnya ya, biar lebih bisa dipahami. Tadi sama juga ya, jadi integralnya itu konvergen. Saya integral yang mau kita cari kan ini ya. Nah, itu kan kita bahas bahwa integral tadi itu kan bisa konvergen atau divergen. Nah, nanti ini apa sih maksudnya konvergen divergen ya? Nanti kita bahas setelah ini ya. Kita baca dulu teorinya ya. Nah, integral kita itu konvergen ya jika limitnya itu ada kan. Jadi kan konvergen jika nilai limit dari integral tadi itu ada. Nah, kalau yang kasus ketiga ini karena kita pecah menjadi dua ya, menjadi dua tahap integrasi ya. Berarti integral tadi yang mau kita cari ya dari batas bawah tak hingga sampai batas atas tak hingga itu konvergen jika limit semua dari dua integral ini ada ya. Jadi ini limitnya harus ada. Ini limitnya juga harus ada. Nah, tapi kalau ada salah satu nilai limit ini ya, nanti kalau kita hitung kok ketemunya misal tak hingga. Nah, itu berarti ya integral yang ini tuh menjadi integral yang divergen. Oh, Oke, nanti kita coba lihat contohnya. Itu sebenarnya bukan Ini kan? ada contoh ya, ini contohnya juga sama. Katanya kan oh ya kan. Ini di bahan dosen MIPA ini ngambilnya dari bukunya Purcell ya. Nah, ini ada ya. Tapi kita coba lihat yang di sini. Oke, misal saya punya fungsi saya itu adalah fx sama dengan x pangkat kuadrat ya. Ini fungsi saya ya. Kemudian saya pengen mengintegralkan fungsi saya ini. Batas atasnya 0, batas atasnya tak hingga ya. Nah, sehingga ini kalau menurut kalian dari yang tadi kita sudah bahas ya, ini berarti ada berapa ketidakwajaran? Mungkin bisa di respon di sini.
ada berapa ketidakwajaran nih dari integral ini ya. Dan yang nomor satu itu ketidakwajarannya itu adalah batas integralnya ya. Nah, kalau yang kedua tadi fungsinya yang tidak wajar ya untuk X tertentu. Nah, kalau yang fungsi yang mau kita bahas nih, integral yang mau kita bahas. Nah, ini kira-kira dia ketidakwajarannya yang nomor satu, nomor dua, atau malah campuran nih. Atau mungkin malah ini apa, kalian belum bisa mengidentifikasi. Gak apa-apa, bilang aja. eh, apa belum tahu Pak, misal kalau belum tahu gitu ya. Kalau udah tahu coba tebak satu, dua, atau tiga ya. Tipe yang satu, dua, atau malah campuran dia. Mas siapa nih? Mas Asep satu ya, satu, satu, satu. Oke, satu ya. Ya, jelas satu kan kita lagi bahas jenis integral tak wajar tipe satu ya, sehingga ya ketidakwajarannya yang satu ini ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Ini nanti apa? Saya juga akan mencatat yang merespon ya, jadi sehingga saya tahu mana yang respon aktif dan mana yang pasif ya. Jadi silakan saja kalian eh, merespon ya kalau nanti saya tanya. Barangkali nanti ada nilai tambahan ya, nanti buat nilai akhir nanti. Oke, terima kasih. Jadi ini batas integral yang, sorry, tipe ketidakwajaran yang nomor satu ya. Karena ini batasnya kan kelihatan sekali ya, tak hingga gitu ya. Nah, tapi kalau fungsinya kira-kira wajar atau tidak ya. Nah, kalau yang tadi sudah Mas Mbak jawabkan berarti fungsinya wajar ya. Nah, ini karena kalau kita isi X-nya berapapun ya, dari minus katakanlah minus 100 sampai positif 100 katakanlah, itu kan pasti nilai fx-nya masih ada ya, masih tertentu, masih terdefinisi gitu. Nah, ini kalau mungkin kalian pengen sederhana aja ya, penasaran gitu. Ya, tinggal kalian masukkan aja di Excel ya. Misal kalian punya X, kemudian fx ya. Ya, misal ini dari minus 10 katakanlah ya. Misal saya pengen buat fungsi ini setiap 0,01 ya. Banyak 0,1 aja deh. Nah, tadi apa tadi fungsi kita? X dikali E. Nah, E itu kalau di Excel itu ini ya, EXP ya. Nah, ini E pangkat minus X kuadrat ya. Jadi minus X kuadrat. Nah, oh, nilainya besar sekali. X pangkat. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah ini nilainya ada ya. Jadi ada nilainya ya, walaupun mungkin kecil sekali ya ini ya. Kecil juga. Nah, tapi ini nilainya ada. Kalau fungsinya itu tidak terdefinisi, biasanya kalau kita hitung nanti jadi error itu ya. Katakanlah misal saya punya 1/0 itu ya.
Nah, ini kalau kita hitung di Excel dia error ya, tulisannya seperti ini. Tapi kalau kita lihat tadi kan ini nggak ada yang error kan, sehingga fungsinya itu terdefinisi ya. Nah, ini cara singkat saja sih kalau ngecek fungsinya itu terdefinisi atau tidak. Oke. Nah, ini berarti fungsi tadi sudah confirm ya bahwa ketidakwajarannya yang jenis pertama saja ya. Nah, ini tadi cara integralnya adalah kita dengan konsep limit tadi ya. Tadi yang mana berarti? Nah, yang ini ya. Nah, kita integralkan batasnya A sampai B, tapi nilai B ini itu mendekati tidak hingga gitu ya. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Nah, nah ini eh, apa namanya yang perlu kalian ingat ya. Nah, ini walaupun mungkin kalkulus 1 sudah semester kemarin ya, tapi pelajarannya itu tetap dipakai lagi ya. Ya, kasusnya di sini ya tadi konsep limit sama cara mengintegralkan. Nah, ini kan juga ini apa perlu kalian review lagi kan. Nah, kalau misal kalian eh, apa namanya nggak bisa mengintegralkan ini kan juga akhirnya kan nggak ketemu juga gitu ya sehingga mohon nanti pelajaran-pelajaran terkait cara mengintegralkan nanti bisa direview lagi ya. Nah, ini saya langsung singkat cerita saja ya. Ini nanti fungsi ini ya, ini kalau diintegralkan nanti ketemunya jadinya yang ini ya. Nah, kemudian integralnya kan kita masukkan ya batas-batasnya dari 0 sampai sampai B ya. Tadi B-nya itu kan mendekati tidak hingga. Nah, nah ini mungkin barangkali ada yang belum paham ya. Jadi kita dari step ini ya, kok bisa jadi ini ya? Nah, ini barangkali ada yang lupa kita ingat bersama-sama. Nah, ini kan dimasukkan batasnya 0 sampai B. Ini mungkin kalau ada yang lupa ya, kalau kita punya integral fx dari A sampai B, nah, maka ini sama dengan nanti hasil integralnya, fungsi hasil integralnya dimasukkan B, dikurangi A. Tadi ya seperti yang tadi kita sudah coba hitung tadi. Maka kalau kita punya hasil integral seperti ini ya, maka ini menjadi eh, setengah X-nya dimasukkan B kuadrat ya, kemudian dikurangi yang hasil fungsi hasil integralnya dimasukkan A ya. A-nya mana tadi? 0 ya, A-nya 0 ya. Ini kan A-nya 0. Jadi setengah E minus 0 kuadrat ya. Nah, kalau yang ini kan masih sama ya, karena limitnya belum kita hitung nih. Nah, kemudian yang ini E pangkat 0 ya, nilai berapapun kalau di pangkat 0 itu kan jadinya sama dengan 1 ya. Nilai berapapun kalau di pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga ini jadi minus setengah ya. Kalau kita keluarkan setengahnya, nah ini yang kiri itu tinggal minus B kuadrat, tuh ini kuadratnya ketinggalan. Terus yang kanan ini tinggal setengah, sorry, kok setengah. 1 ya. Nah, sehingga jadi yang ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita hitung limitnya nih. Sekarang kita akan masukkan B-nya ini sama dengan tak hingga ya. Kalau kita hitung limitnya ya. Ini kalau saya boleh tulis lagi ini kan jadinya minus setengah seper E pangkat B kuadrat. Ini kan minus 1. Nah, sekarang kalau B-nya ini katakanlah apa namanya? Kalau diisi angka yang sangat besar, nah maka
ini kan menjadi 1 dibagi sesuatu nilai yang sangat besar ya. Kalau diisi 2 itu kan sama dengan setengah ya. Kalau diisi 10 sama dengan 0,1. Nah, kalau yang bawah ini semakin besar, nanti apalagi tak hingga ya. Sehingga ini akan nilainya akan mendekati 0 ya. Nah, sehingga nanti jadinya seperti ini. Ini di pelajaran limit ya, waktu kalkulus dasar kemarin. Nah, sehingga nilainya menjadi setengah. Nah, ini nilai limitnya ada, yaitu setengah ya. Sehingga integral ini itu adalah integral yang konvergen. Karena nilai limitnya ada. Ya, jadi ini eh, contoh yang pertama. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan nih, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Oke, ini contoh yang kedua ya. Nah, ini nah ini juga sama ya. Jadi ketidakwajarannya hanya satu ya, yaitu di batas integralnya ya. Kelihatan sekali kan tak hingga ya. Tapi kalau fungsinya itu mau diisi X berapapun itu nilai fx-nya pasti ada nilainya ya, terdefinisi ini kan fx kita. Misal kita isi 0, tapi ini kalau diisi 0 nih harusnya jadi ini ya, seper 0 ya. Ini berarti harusnya masuk yang tipe kedua, cuma di sini kok dimasukkan tipe. Hmm. Oh, tapi ini ini mungkin yang saya kelewat ya. Jadi eh, memang ya fungsi fungsi kita ini itu bisa jadi tidak terdefinisi kalau x-nya sama dengan 0 ya kan. Nah, tapi dalam integral kita kan hanya ngitung yang 1 sampai tak hingga ya. Jadi eh, yang x-nya sama dengan 0 ini nggak masuk gitu ya. Sehingga tetap ketidakwajarannya hanya yang batasnya saja. Kalau fungsinya masih wajar karena integral kita itu hanya dari 1 sampai tak hingga. Nolnya ini nggak masuk ya. Nolnya nggak masuk. Jadi itu tadi poin yang saya masih kelewat ya. Coba kalau kita lihat definisinya lagi ya. Di sini juga nggak disebutkan jelas ya. Tapi kalau yang kasusnya kita tadi, yang ini mana? Ini ya, ini masih masuk yang integral tak sejati jenis yang pertama ya. Karena fungsinya ini masih terdefinisi jika batasnya ya mulai dari 1 ya. Nah, kecuali kalau kalian integralnya itu 0 sampai tak hingga itu katakanlah terus ini fungsi yang sama. Nah, maka ini jadi ada dua ketidakwajaran ya. Nah, ini nanti masuknya yang tipe ketiga ya, tipe campuran ya. Jadi eh, batasnya itu tidak wajar ya. Kemudian fungsinya ini pada X sama dengan 0 itu juga tidak wajar ya. Sehingga nanti tipenya yang jenis ketiga ya. Itu nanti kita bahas ya. Oke. Oh, belum ada. Oke.
Nah, nah ini yang langkah yang di sini dilewati itu adalah bagaimana caranya mengintegralkan fungsi fx ini ya. Nah, ini diintegralkan jadi ini itu gimana caranya? Nah, ini yang silahkan kalian masing-masing bisa mereview pelajaran kalkulus dasar kemarin ya. Saya sendiri pun juga kalau disuruh mengintegralkan gini juga ya sudah banyak lupanya ya. Sudah banyak lupanya. Jadi ya ini tantangan kalian apa namanya sekarang ya ketika mengambil kuliah kalkulus 2 ini ya. Jadi silahkan bisa mereview ini cara mengintegralkan ini ya. Nah, ini kalau ada yang belum punya Kursel, nah itu bisa baca lagi di chapter 7 ya, teknik integrasi ya, bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi. Nah, tapi di kalkulus 2 ini, ya ini saya asumsinya kalian sudah bisa menghitung integralnya sendiri ya. Oke, nah ini kita sudah ketemu integralnya ini ya. Nah, udah kemudian kita hitung limitnya ya. Nah, ini ketika dihitung limitnya itu sama dengan ini ya. Jadi ada limitnya, ada nilai limitnya. Ini kalau kita hitung lagi ya, eh, setengah dikali ln 2 ya. Berapa ini? 0,35 ya. Kalau mau dihitung lagi kan jadinya 0,35. Jadi ini ada nilai limitnya ya. Ada nilai limitnya. Nah, karena ada nilai limitnya ya, sehingga integral kita tadi itu adalah konvergen. Oke, kita coba. Oh, udah jam 2 ya. Kita coba lihat contoh yang lain. Nah, ini misal kita punya contoh ini nih. Ini yang divergen ya. Kita lihat. Ini sama ya. Oh, kalau ini malah ketidakwajarannya jenis satu ya. Tapi ini batasnya yang tidak wajar itu dua-duanya ya. Sehingga batas bawahnya tidak wajar, batas atasnya tidak wajar ya. Nah, sehingga kita perlu pecah integralnya ya. Nah, ini misal integralnya dipecah jadi dua. Integral fungsi fx dari minus tak hingga ke nol ditambah integral fungsi fx dari nol ke tak hingga ya. Jadi harus dipecah jadi dua. Nah, ini kalau kemudian kita evaluasi satu-satu nih. Jadi ini masing-masing ini dihitung nilai limitnya ya. Dihitung nilai limitnya. Nah, ini misal kita hitung yang nomor satu dulu ya. Yang pertama dulu kita hitung nilai integralnya ya. Dengan cara dilimitkan ya. Nah, ini kan kalau ini 4x pangkat 3, ini kalau yang masih sederhana-sederhana gini saya masih ingat nih. Kan berarti seperempat x pangkat 4 ya. Eh, ini 4 per 4 x pangkat 4 ya. Jadinya x pangkat 4 ya. Ya, ini kalau diintegralkan batasnya 0 sampai sorry minus tak hingga sampai 0 ya, atau A sampai 0 sorry, A sampai 0 dulu karena A-nya kan jadi tak hingga nanti kan dilimitkan. Nah, ini kan berarti 0 pangkat 4 dikurangi X pangkat A ya. Sorry, A pangkat 4. Sehingga ini jadinya minus A pangkat 4. Yang ini ya. Nah, kemudian ketika dihitung limitnya, dan limitnya ini minus tak hingga ya. Ya, bayangkan saja kalau eh, suatu angka tak hingga itu kan sudah tidak terhingga. Ini dipangkatkan 4 ya. Jadi ya hasilnya tidak terhingga ya. Jadi limitnya ini hasilnya minus tak hingga ya. Sehingga ini nilai limitnya nggak ada. Limit tidak ada ya. Nilai limit tidak ada. Nah, karena nilai limitnya itu tidak ada, maka
yang nomor satu ini itu adalah divergen. Nah, karena salah satu integralnya ini sudah ada yang di divergen, ya, maka ya integral kita yang mau kita cari itu ya divergen juga gitu. Karena kalau integralnya ini mau konvergen, maka dua-duanya ini harus konvergen juga. Tuh. Nah, mungkin sebelum lanjut ya, ini biar kalian juga ada bayangan secara visualisasi ya, maksudnya konvergen dan divergen itu apa sih gitu ya. Nah, ini saya lihat kan di buku Purcell ya, ada penjelasan yang menurut saya lebih jelas ya. Nah, nanti kalau kalian mau baca lagi di halaman 433 ya, nanti 433 nih. Nah, ini misal sekarang kita punya fungsi fx itu sama dengan x dikali pangkat minus x ya. Nah, kemudian kita ingin mengintegralkan fungsi ini gitu ya. Nah, kalau waktu kalkulus dasar kan ya sudah dibahas juga, tapi batas-batas integralnya kan masih yang terdefinisi ya. Sekarang kan batas integral kita kan bisa jadi tidak wajar ya. Contohnya tak hingga. Nah, ini misal eh, kita coba gambar fungsi kita ya, kurvanya seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan fungsi kita dari 0 sampai 1 ya, dari 0 sampai 1. Nah, tadi integral itu kan sama dengan luas luas area di bawah kurva ya. Berarti kan yang ini. Nah, itu kalau dihitung itu sama dengan 0,26 ya hasil integralnya. Atau secara fisik ya ini maksudnya luasnya ini 0,2642 itu luasannya ya, luasan yang diarsir. Nah, kalau misal kita integralkan tapi batasnya 0 sampai 2 ya, dari 0 sampai 2 ya berarti maksud dari integral ini itu adalah luasan area ini gitu ya. Yang kalau kita hitung ini ketemunya 0,594. Nah, ini berarti luasannya itu 0,594. Nah, seterusnya kita tambah nih batas atasnya ya. Sekarang 0 sampai 3 ya. Oh, ini maksudnya 0 sampai 4 nih. 0 sampai 4 kan. Berarti integral ini itu maksudnya adalah luasan kurva ini. Nah, ini ketika dihitung ya, itu sama dengan 0,8009. Begitu seterusnya ya, sampai eh, batas atasnya itu tidak hingga ya. Batas atasnya tidak terhingga ya. Yang bawah ini kalau kita hitung terus ini nanti akan semakin membesar kan luasannya kan. Karena yang kita hitung kan areanya makin besar yang diarsir. Ini pertama tadi 0,26 karena baru baru kecil ini ya. Kemudian nambah lagi jadi 0,594, kemudian jadi 0,8 gitu ya. Misal batas atasnya eh, kita ganti B-nya itu 10, nanti kan jadi lebih besar lagi ya. Atau mungkin kita coba aja deh ya, biar lebih ini jelas. Nah, ini saya masukkan ke Excel ya. Nah, ini ya. Jadi misal hasil fungsi integralnya kan yang ini ya. Ini kan yang sudah diintegralkan luasan ini ya dengan batas atas yang bervariasi gitu ya. Ini saya B sama L-nya ya. Tadi kalau B-nya 2 berarti kan luasan di bawah kurva ini atau integralnya itu kan berapa tadi? X minus B dikurangi B kali eksponen minus B. Jadi hasilnya 0,594 ya.
Kalau 2 batas atasnya ya. Kalau 1 kan tadi 0,264. Jadi kita dari 1 deh. 1. Kalau 2 batas atasnya B-nya 2 ya. Tadi 0,594 ya. Kalau misal 4 tadi. 4 tadi berapa? 0,800 tadi ya. Oh, ini berarti salah. Oh, yang ini kurvanya ini yang salah ya. Ini arsir kurvanya harusnya cuma sampai sini aja. Ini arsirnya kan. Karena ini tuh hasil integral kalau B-nya 3. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan ya. Misal ini seterusnya deh. Kita tambah terus itu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan angkanya jadi semakin ini ya. Ini misal saya ini deh, biar lebih. Nah, ini misal saya besarkan ya, dikit-dikit ya. 0,2 tambah 0,2. Ini kalau kita lihat, angkanya itu akan menuju 1 ya. Nah, ini mau diisi berapapun. Misal katakanlah saya mau isi 1 juta ya. Ya 1 hasilnya. Mau saya isi 1 M pun juga 1 ya. Sehingga kalau diisi tak hingga, maka nilainya sama dengan 1. Nilai luas apa hasil integralnya ya. Nah, ini kalau kita cari pakai limit ya, ini itu hasilnya sama dengan 1 hasil limitnya ya kan. Ini kan kalau kita hitung limitnya ini kan ya 1 ini kan sama dengan 1/E pangkat B. Ini kan B dikali 1/E pangkat B. Nah, ini kalau B-nya tidak terhingga, ini kan berarti kan 1. Ini kan berarti yang kedua ini kan 1 dibagi nilai yang sangat besar, sehingga kan sama dengan 0. Nah, kemudian eh, yang bawah ini juga sama ya. 1 dibagi nilai yang sangat besar ya. Sehingga ini juga 0. Ya. Nah, tadi juga ketika kita hitung pakai Excel ya sama ya. Jadi nilainya akan menuju angka tertentu ya, yaitu 1. Nah, itulah yang disebut sebagai konvergen ya. Sehingga angkanya itu konvergen ke 1 ya, menuju 1. Nah, kalau yang divergen itu contohnya di sini kebetulan nggak ada nggak? Oh, ada ya ini. Nah, ini contohnya kurva yang ini ya. Y sama dengan sin X ya, tapi batasnya 0 sampai tak hingga ya. Nah, ini hasilnya limitnya ini apa ini? Limitnya ini sama dengan 1 sebenarnya ya. Nah, cuma kalau kita hitung ya, nilai luasannya ini kan dia tidak akan menuju angka tertentu ya, karena apa namanya? Coba aja kalau kita hitung aja deh. Oh, ini tapi nggak ada nilai limitnya ya. Misal kita hitung ya. Misal nilai B-nya, ini kan berarti ini kan luasannya ya, itu hasil integralnya ya. Kalau B-nya 1, berarti kan integralnya kan 1 cos 1 ya, katakanlah ini dalam radian ya. Nah, kalau 2, kalau 3 jadinya sekian ya. Wah, ini kalau kita tarik terus ya, tarik sampai mau berapapun itu ya. Ini angkanya akan berubah-ubah gitu kan.
Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita tarik ke bawah itu kan, batas atasnya kita naikin itu kan, sampai tak hingga itu kan luasannya ya menuju satu kan. Dia konvergen ke satu. Tapi kalau yang kasus kedua ya kita mau tarik sampai Excelnya mentok pun ya dia tidak akan menuju angka tertentu ya. Dia akan naik turun ya. Karena kalau kita lihat kurvanya kan ini naik turun kan terus kan. Jadi nambah kurang luasannya kan gitu kan. Nah, sehingga ini divergen ya. Nah, itu maksud dari apa sih konvergen dan divergen gitu ya. Nah, jadi kalau yang nah, tadi nah, jadi maksudnya konvergen dan divergen itu. Nah, atau ini kita lihat di contoh yang keempat nih ya. Ini contoh yang terakhir di integral tak sejati jenis pertama. Ditinggal setengah jam lagi ya, jadi saya agak sedikit percepat ya. Tapi harapan saya di awal ini kalian bisa paham konsepnya, nanti yang seterusnya itu kalian bisa cermati sendiri nanti ya. Nah, ini kita punya fungsi ya. Fungsinya ini eh, fungsi kita itu seper X pangkat P ya. P-nya ini bebas, jadi bisa kalau P-nya 1 ya berarti fungsi kita jadinya seper X gitu ya. Kalau P-nya 2 ya jadi seper X kuadrat gitu kan. Nah, ini sekarang kalau P-nya sama dengan 1, ya kan berarti fungsinya menjadi seper X ya. Maka nilai limit dari fungsinya, ya ini karena kita integralnya tak wajar ya, integral tak sejati. Karena batas integralnya ada yang tak wajar. Sehingga kita hitung nilai integralnya itu dengan limitnya ya. Ini kalau kita hitung nilai limitnya itu sama dengan tak hingga. Jadi nilai limitnya tidak ada. Nah, sehingga integral ini itu adalah divergen. Nah, itu kalau P-nya sama dengan 1 ya. Fungsi fx-nya itu sama dengan seper X. Nah, sekarang kalau P-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Nah, P-nya tidak sama dengan 1 itu ya bebas mau minus 1, mau eh, apa namanya? Sorry, bukan minus 1 ya. 0,5 misalnya ya. Kalau minus 1 nanti jadinya ini. Kalau minus 1 kan sama dengan X ya. Sekarang kalau eh, apa namanya? P-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Artinya ya bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1 ya. Tapi lebih besar daripada 0. Nah, ini kalau kita hitung itu tergantung nilai P-nya ya. Kalau nilai P-nya itu kurang dari 1, maka hasil limitnya itu nggak ada ya, tidak hingga ya. Tapi kalau P-nya itu lebih dari 1, nah itu nanti hasil limitnya ini ya. Jadi tergantung nilai P-nya ya. Kalau misal fungsi kita itu seper X kuadrat ya. Jadi kalau kita hitung integralnya ya, batasnya 1 sampai tak hingga. Ini kan karena batasnya 1 ya. Jadi apa namanya? Ketidakwajarannya hanya satu jenis kan. Karena kalau kita lihat fungsinya ini kan kalau X-nya sama dengan 0 kan jadi nggak wajar juga ya. Tidak terdefinisi ya. Tapi karena batas integralnya itu kita batasi mulai dari 1 sehingga yang X sama dengan 0 ini kan nggak diajar. Nah, ini kita kembali kalau fungsinya X sama seper X kuadrat ya. Nah, ini maka eh, ini nanti ya ini minus 2, P-nya kan sama dengan 2 plus 1 ya. Sehingga berapa ini? 1 ya. Nah, ini kan limitnya ada.
sehingga konvergen ya. Sehingga integral ini adalah konvergen. Tapi kalau yang kurang dari satu itu divergen. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu. Tapi tadi secara visual tadi ya, tadi kalian bisa lihat di bukunya Purcell ya, yang halaman 433 tadi ya. Misal super X ya, coba. So, katakanlah kita coba kalau efeknya itu super X kuadrat ya. Jadi ini P-nya sama dengan 2 ya. Ini kalau kita lihat grafiknya kayak apa coba ya. Kita biar punya bayangan secara visual ya. Nah ini sebenarnya di Google apa di internet itu banyak ya apa fasilitas untuk buat grafik atau misal apa namanya kalian pengen cari integral fungsi tertentu gitu ya. Nanti dicari kemudian ada step-stepnya gitu ya. Ini contoh yang kadang saya pakai tuh itu Math Solver nih ya. Misal saya pengen buat grafik tadi Y sama dengan super X kuadrat ya. Nah ini kalau kita lihat kan kurvanya seperti ini ya. Ini kalau kalau kita lihat ini ya batas integralnya ya misalnya batas integral. Misalnya kita pengen cari luasan kurva ini ya dari satu sampai tak hingga. Nah ini kan kasusnya mirip dengan yang di buku Purcell tadi ya. Jadi semakin besar batas atasnya itu ya apa namanya luasannya nggak nambah banyak ya. Jadi sehingga luasan totalnya menuju angka tertentu ya. Nah ini sama juga dengan contoh ini ya super X kuadrat tadi. Kalau kita cari integralnya satu sampai tak hingga ya. Ini nanti kan jadinya luasannya akan konvergen ke angka tertentu ya. Nah, tapi kalau misal yang lain itu, misal ini saya tambah satu deh. Enggak, kamu bahasa. Nah, nah ini misalnya ya. Misalnya fungsi kita sekarang ini ya, super X kuadrat plus 1. Jadi kurvanya ini sama persis dengan kurva yang tadi ya. Kurvanya persis dengan yang tadi. Cuma bedanya ini tak tambah satu, tak naikin satu ya. Ini kalau kita lihat ini kan mirip yang tadi. Cuma sekarang ketambahan luasan ini. Ini smart. Nah, ini kalau kita lihat secara visual aja ya, ini luasannya pasti tak hingga ya. Kalau kita mau cari integralnya tadi ya. Nah, ini pasti apa namanya divergen tak hingga ya. Karena ini kan luasan yang bawah ini kan nggak terhingga ya. Ini tingginya kan sama dengan satu ya, tapi lebarnya ini kan tak hingga. Ini kan kayak fungsi yang tadi
ini ya, yang saya arsir hijau ini ditambah luasan kotak ya, 1 dikali tak hingga. Sehingga kalau dijumlah ya jadinya tak hingga juga. Nah, itu maksud dari divergen dan konvergen tadi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kita selesai di integral tak sejati jenis yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin kita break dulu ya, 3 menit lah. Atau nanti sambil ada yang kalau ada yang kompresensi. Kita break dulu ya. Kita 2.25 deh, mulai lagi. Oke, belum ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya, di jenis yang kedua. Oke, tapi semoga masih ingat ya, di kita punya 2 jenis ketidakwajaran ya. Kalau kita punya integral, kita ingin mengintegralkan suatu fungsi ya. Kita ingin mengintegralkan suatu fungsi. Batas atasnya A sampai B ya. Nah, ini tadi kalau batas integralnya itu tidak wajar ya, yaitu tak hingga atau minus tak hingga, maka integral kita menjadi ti- tidak sejati ya. Nah, tapi kalau batas-batas integralnya itu wajar atau terdefinisi ya, tapi fungsinya tadi dalam batas A dan B ini tidak terdefinisi, maka
bisa jadi integral kita menjadi tak wajar ya. Contohnya misal saya punya 1/x ya, batasnya mau dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini kan 1/x kalau di x sama dengan 0 kan menjadi tidak terdefinisi ya. Walaupun batas-batasnya ini kan nilai-nilai yang wajar 0 dan 1 ya. Tapi masalahnya 1/x ini kalau x-nya sama dengan 0 ini menjadi tidak terdefinisi ya. Nah, sehingga ini nanti masuk ke integral tak sejati jenis kedua. Nah, ini kalau kita baca ya, kita punya fungsi f ya. Dia continue di A sampai B ya, di batas-batas integral yang mau kita cari, tapi tidak terdefinisi di A ya. Ini contohnya yang tadi ini ya. Nah, ini tidak terdefinisi di A ya. Nah, sehingga ini termasuk integral tak sejati yang kita bisa hitung dengan nilai limit ini ya. Nah, ini kalian juga sudah pelajari ya di kalkulus dasar mencari nilai limit mendekati nilai tertentu dari kanan dan dari kiri gitu ya. Waktu kalkulus dasar sudah dibahas ya. Nah, ini eh, mungkin kalau secara visual ini ya, saya punya fungsi ya. Kalau dibuat kurvanya misal katakanlah gini ya. Kalau saya pengen cari nilai integralnya, ya, mungkin kayak gini ya contohnya ya. So, saya punya fungsi gini deh. Yang fungsi ini itu nih kalau ini kita mau cari integralnya A sampai B ya. Nah, oh ini gini, gini. Maaf, maaf. Yang saya ingat ini fungsinya ini super x kuadrat ya sama seperti yang kita bahas. Ini kalau apa namanya x-nya sama dengan 0 ya, itu nilai y-nya itu tuh tidak terhingga nih. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, kan fx-nya menjadi tidak terdefinisi ya, bukan tidak terhingga, sorry, tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita pengen nyari luasannya itu dari 0 sampai nilai tertentu ya. Misal katakanlah di sini ya, nilainya B ya. Kita pengen nyari luasannya ini. Nah, batasnya kan jelas ya, 0 sampai B itu ya. Atau A sampai B. Batasnya terdefinisi. Tapi fungsi fx ini itu tidak terdefinisi jika hanya sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud dengan kasus yang pertama ini gitu ya. Nah, ini kita akan menghitung integralnya ya dari S sampai B. S itu mendekati A dari kanan, maksudnya mendekati nilai A tapi dari sisi kanan ya, dari sisi kanan ini gitu kan. Nah, itu yang dimaksud nomor satu ya. Tapi kalau yang nomor dua itu misal saya punya fungsi ya, oh, fungsinya itu gini ya, suatu fungsi
yang kalau kita masukkan nilai fungsi tersebut dengan nilai B itu menjadi tidak terdefinisi katakanlah. Terus kita pengen nyari lulusannya itu dari A sampai B ya. A dan B-nya itu terdefinisi ya. Misal katakanlah 2 sama 5 gitu ya. Cuma masalahnya fungsi fx ini kalau dimasukkan nilai x sama dengan 5 itu menjadi tidak terdefinisi gitu ya. Nah, itu cara mengintegralkannya dengan mencari nilai limitnya ya. Cuma ini limit dari integral fx dari A sampai T ya. Yang T-nya itu mendekati B dari kiri ya. Dari kiri itu maksudnya gini. Nah, mendekati nilai B dari sebelah kiri. Nah, coba kita nanti lihat contohnya ya. Nah, ini kalau yang nomor 3 ini nih, apa namanya? eh Dia fungsinya, contohnya ada nggak ya? Coba. Ini ada contohnya ya. Sub per X 1 - X ya. Coba kita buat kurvanya. Se X 1 - X. Lihat kayak apa kurvanya ya. Oh, seperti ini ya. Kurvanya seperti ini. Nah, ini kalau kita punya fungsi ini, terus kita mau cari integralnya dari 0 sampai 1 ya. 0 sama 1-nya sih wajar ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan fungsi fx ini kalau kita masukkan x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 1 menjadi nggak wajar. Nah, ini kalau kita lihat kan ini ya, kalau x-nya 0 kan nilai y-nya kan tidak terdefinisi berapa ya. Begitu juga kalau 1 ya, 1 di sini kira-kira kan jadi tidak terdefinisi juga berapa ya. Nah, nah, ini adalah yang dimaksud di case kedua. Nah, cuma kalau yang nomor pertama ini ya, itu yang apa menjadi masalah itu ini batas bawahnya ya kalau ini ya. Kalau yang nomor 2 ini batas atasnya. Nah, kalau yang nomor 3 itu batas atas dan bawahnya itu yang membuat fungsi kita menjadi tidak terdefinisi. Nah, sehingga padahal tadi kan eh, kalau kita pengen menghitung integral tak sejati, itu maksimal ketidakwajarannya cuma satu. Ya. Batas atas, batas bawah, atau kalau fungsinya ya misal dia tidak terdefinisi ya cuma di salah satu batasnya saja ya. Kalau ini kan fungsinya tidak terdefinisi di A dan B juga ya. Nah, sehingga kita perlu pecah lagi menjadi dua ya. Nah, ini kan kalau yang kiri ini kan tidak wajarnya kan hanya di A-nya saja kan. Maksudnya fungsi fx ini tidak terdefinisi di A saja ya. Kalau di C-nya terdefinisi ya. Nah, yang kedua ini dia tidak terdefinisinya kalau fx-nya itu x-nya sama dengan b saja gitu. Sehingga kita perlu eh, dipisah lagi tahapan integrasinya. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini misal ini kita punya fungsi seper akar S minus 1 - X kuadrat. Nah, kita coba lihat kalau visualnya gimana sih secara visual si kurva ini.
Biar kebayang ya. Ups. 1 minus X kuadrat ya. Lama ya. Seperti ini ya fungsinya. Terus kita mau cari integralnya 0 sampai 1. Ya. Berarti kan sama dengan mencari luasan ini ya. Kalau 0 dan 1-nya ini wajar kan, 0 dan 1 kan, bukan tak hingga ya. Nah, tapi masalahnya ketika fungsi seperakar 1 minus X kuadrat ya, tadi itu dimasukkan angka 1 ya, jadinya tidak terdefinisi kan. Ini kalau kita runut Y-nya kan nggak tahu berapa kan. Kalau misal X-nya ini, Y-nya kan ini berarti ya, Y-nya di sini ya. Kalau X-nya ini, Y-nya kan ini ya. Nah, tapi kalau X-nya sama dengan 1, ini kita runut sampai sampai atas nggak ketemu Y-nya berapa kan, karena tidak terdefinisi. Nah, sehingga kita perlu menggunakan limit ya untuk menghitung integralnya ya. Nah, ini juga sama ya, ini step integrasinya dilewati ya. Nah, ini mungkin kalian perlu mengingat lagi nih. Kalau di bukunya Purcell ini ya. Nah, ini kalian bisa pakai ini nih, yang nomor 13 ya. Sinus minus 1 U per A. U-nya tadi kan X ya. X minus 1. Nah, berarti kalau misal saya pengen mengintegralkan apa tadi seper akar 1 minus X kuadrat, ini kan sama aja kalau saya tulis 1 kuadrat ya. Dx ini kan sama dengan sin minus 1 X per 1 ya. Atau sama dengan ya sin minus 1 X ya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, ini integralnya ini limit T mendekati 1 dari kiri ya, sinus minus 1 X ya. 0 sampai T ya. Begini maksudnya ya. Nah ini kalau T-nya mendekati 1, ini kan berarti maksudnya sinus minus 1 gini ya, dikurangi 0 ini ya. Kalau sinus minus 1, 0 itu kan berarti maksudnya 0 derajat kan. Derajat. Nah, kalau sinus yang hasilnya 1 itu kan 90 derajat ya. 90 derajat ya. Atau kalau kita ganti ke radian kan sama dengan setengah pi ya. Pi per 2. Nah, ini ya, pi per 2. Karena pi per 2 ini sama dengan 90 derajat. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan nilai limitnya ada ya. Ada limitnya. Sehingga integral ini adalah konvergen. Oke, ini sudah 240 ya. Itu kita sudah habis. Oke, ini kira-kira seperti ini ya yang dimaksud di integral tak sejati jenis yang kedua ya. Kalau yang nomor 2 tadi sama, cuma bedanya eh,
Kalau yang contoh nomor satu ini kan batas atasnya nih yang membuat fungsi kita menjadi tidak terdefinisi ya. Nah, kalau yang nomor dua ini itu batas bawahnya ya. Nah, nanti silakan bisa dibaca lagi ya. Oh, ini kalau yang nomor dua ini malah batas atas bawah sama-sama membuat fungsi ini tidak terdefinisi ya. Oh, ini tadi yang sudah kita bahas juga. Oke. Nah, nanti bisa dicermati lagi di rumah. Nah, ini kalau yang jenis ketiga ya, yang terakhir integral tak sejati yang bentuk campuran ya. Berarti kita harus pisah-pisah lagi. Intinya pokoknya kalau integral tak sejati itu kita hanya bisa menyelesaikannya itu kalau ketidakwajaran itu cuma satu jenis saja ya. Kalau dalam satu integral itu ketidakwajarannya lebih dari satu, ya gimana caranya kita pisah integralnya biar ketidakwajarannya tinggal satu ya. Kita lihat contohnya. Nah, misal ini ya. Nah, ini sudah batasnya itu tidak wajar ya, tidak hingga. Ini fungsinya juga tak wajar juga atau tidak terdefinisi untuk nilai X tertentu ya. Dan nilai X-nya ini masuk dalam batas integral kita ya. Sehingga ini campuran ya. Ada ketidakwajaran jenis satu dan jenis dua. Nah, ini kita harus pisah dulu nih integralnya. Nah, biar ketidakwajarannya cuma satu ya. Ini kan ada dua step integral ya. Yang satu, ini ketidakwajarannya cuma di ini saja ya. Fungsinya yang menjadi tidak terdefinisi di batas bawahnya ya. Nah, kalau yang kedua, ini tidak wajarnya di batas atas integralnya ya. Sehingga masing-masing integral ini, dia ketidakwajarannya cuma satu ya. Ya, jadi harus dipisah dulu intinya ya. Ini contoh-contoh berikutnya sama. Oke, nah ini materi kita hari ini seperti itu. Ini mohon maaf yang jenis kedua dan ketiga ini agak cepat ya. Tapi harapan saya tadi kita agak lama di jenis yang pertama agar kalian bisa betul-betul paham gitu ya. Karena eh, konsepnya mirip-mirip gitu ya. Hanya beda tadi mana yang tidak wajar itu kan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, mungkin kalau belum ada dan waktu kita juga sudah habis ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti monggo bisa disimpan dulu ya. Nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya hari Jumat ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi harapannya tiap pertemuan itu kalian betul-betul bisa memahami karena materi kalkulus ini banyak sekali ya. Kalian sudah merasakan waktu kalkulus satu kemarin materinya banyak sekali. Eh, Padahal ujiannya itu kalau nggak salah kemarin UTS itu dari dosen MIPA mintanya open cheat sheet aja ya. Jadi cuma boleh open satu HVS. Jadi materinya banyak sekali dan harapannya setiap materi kalian bisa betul-betul paham itu ya sehingga ya nanti pas ujian belajarnya tidak terlalu berat. Nah, oleh karena itu saya ada tugas ya. Dan ya ini semoga tugasnya tidak memberatkan ya karena kalian semester 2 ini kan banyak praktikum juga ya. Ya, saya dulu kan juga pernah mahasiswa S1 juga ya, jadi merasakan udah kuliah, praktikum, kuliah banyak tugas yang juga ya lumayan ya. Sehingga tugas saya eh, nanti monggo ketua kelasnya ini deh, nggak saya tunjuk deh. Kalian monggo rembuk aja ketua kelasnya siapa. Nanti pokoknya ketua kelasnya WA saya ya. Saya ketua kelas kalkulus kelas C Pak, tuh ya. Nanti kalau nomor WA saya kayaknya udah ada yang punya ya. Kayak tadi ada Mas Hafiz kalau nggak saya. Ada Mas Hafiz ya di sini ya. Mas Hafiz yang ikut statistik. Atau mungkin kalau belum punya nomor saya nih saya tulis di chat ya.
Monggo ya, nanti ada yang WA saya bilang kalau ketua kelas kalkulus kelas C. Ya, nanti saya mau share materi sama buku Purcell ini ya. Nah, ini di buku Purcell ini di yang kita bahaskan section 83 dan 84 ya. Ini di masing-masing akhir section itu ada soal ya. Ini section 83 itu ada, ini nanti PR-nya 20 soal ini. Yang section 85 ini ada 30 soal ya. Banyak sekali Pak. Gitu. Nah, tapi saya nggak minta kalian untuk satu anak ngerjain semuanya. Ada 50 soal kan kelengar juga ya. Jadi ini saya sudah buat ini ya. Jadi satu anak eh, dari section 83 itu ngerjain satu soal saja. Satu soal, satu soal, satu soal. Jadi total dua soal saja ya. Total dua soal saja. Eh, terus ini saya akan share juga. Jadi buku Purcell ini itu ada orang yang saya nggak tahu mungkin Purcellnya juga ya yang buat ya. Jadi ada ini apa istilahnya ya? Pembahasannya ya. Jadi setiap latihan soalnya itu ada pembahasannya. Jadi PR kalian itu sebenarnya hanya misal tadi yang 8.3 mana tadi? Nah ini ya. Misal nomor satu tadi mana? Eh, nah ini misalnya soal nomor satu nih. Itu udah ada pembahasannya, udah ada jawabannya sebetulnya ya. Nah jadi tugas kalian itu hanya bukan menyalin saja ya, tapi kalian tulis lagi, tapi sambil kalian pahami ya. Intinya kalian tulis lagi ya. Nah, tapi ya harapan saya kalian sambil belajar lah. Jadi setidaknya kalian nulis itu sambil belajar itu ya. Walaupun cuma dua soal itu ya. Nah, jadi semoga tugasnya tidak memberatkan ya. Karena hanya dalam tanda kutip menyalin ya dua dua soal. Nah, nanti bisa ditulis monggo mau pakai tablet boleh, mau pakai ditulis kertas kemudian di-scan boleh ya. Intinya di PDF-kan, kemudian dikirim ke ketua kelasnya itu ya. Dikirim ke ketua kelasnya. Nah, nanti ketua kelas nanti monggo bisa merekap nih. Nah, misal Mas Julian nih ngumpulin tanggal berapa itu ya. Misal deadline-nya tanggal oh ya deadline-nya tanggal 19 ya, jadi sepekan ya. Sepekan. Misal ngumpulinnya pas deadline ya. 19 Februari. Nah, ini tugas ketua kelas adalah menulis submitnya tanggal berapa ya. Nah, cara penilaian saya adalah nilainya itu kalau kalian mengumpulkan itu nilainya 100 untuk satu tugas ini ya. 100 ya. Nah, tiap keterlambatan satu hari saya kurangi nilainya satu ya. Jadi misal kalian ngumpulin ke Pak Ketua kelasnya 3 hari berikutnya misalnya tanggal 24 Februari. Ya udah nilainya jadi 95. Ini 5 hari berikutnya ya, sorry, 5 hari berikutnya. Jadinya 95 ya. Nah, jadi sistem penilaian saya untuk tugas seperti ini ya. Nanti saya minta tolong ketua kelas untuk mencatat deadline-nya ya. Ya kalau misal apa sebelum tanggal 19 ya tetap 100 ya. Jadi nilai maksimalnya 100, tapi kalau telat setiap harinya dikurangi satu saja ya. Nah, nanti tugas ini nanti kalau tahun kemarin itu kira-kira 10% ya dari total nilai akhir ya. Jadi mohon bisa mengumpulkan ya, niatan saya adalah kalian bisa belajar ya walaupun mungkin terpaksa. Tapi semoga tidak memberatkan karena kalian hanya menyalin tapi saya mohon dipahami. Yang kedua juga niatnya ya untuk membantu apa ya nilai kalian gitu ya. Jadi biar nilai tugas ini bisa membantu mengangkat nilai juga. Ya lumayan nih kan. Nah, asumsinya misal kalian ngumpulin tepat waktu itu kan 100 terus nilai tugasnya kan. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti saya tunggu besok maksimal ya. Ketua kelasnya bisa nge-WA saya, mau terserah ketua kelasnya siapa.
Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, walaupun